teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuli Fatmilia dari Program Studi Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta dengan CP 192. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masih terkait dengan modul di IRP UDO. Nah, apa itu? Yaitu modul manufaktur ya, teman-teman. Selain itu, saya di sini nanti juga akan menjelaskan terkait fitur yang ada di modul manufaktur. Salah satunya yaitu bagaimana sih cara membuat bill of material dengan tab operation dan juga bagaimana dalam menggunakan fitur repairs. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait yang pertama, apa sih itu modul manufaktur? Kemudian yang kedua, apa sih itu terkait fitur bill of material atau BOM? Kemudian yang ketiga itu terkait dengan fitur repairs. Nah, yang pertama itu adalah modul manufaktur. Modul manufaktur itu merupakan salah satu modul yang ada di UDO dengan fokus utamanya itu di bagian produksi suatu barang. Menjadi salah satu cabang industri yang dapat mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Menjadi penopang utama dalam perkembangan industri dalam sebuah negara. Nah, perkembangan industri manufaktur di sebuah negara itu dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di negara tersebut. Perkembangan ini itu dapat dilihat baik dari aspek kualitas produk yang dihasilkan maupun kinerja industri secara keseluruhan melalui proses produksi. Oke, yang selanjutnya ini terkait dengan fitur Bill of Material atau BOM. Nah, fitur Bill of Material atau BOM itu merupakan daftar lengkap bahan dan komponen wajib dalam pembuatan produk, serta jumlah yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk akhir jadi, atau bisa disebut juga sebagai komponen bangunan dasar dari setiap proses manufaktur. Bill of material ini tidak hanya mencakup bahan baku, tetapi bisa mencakup assemblies, sub-assemblies, subkomponen, dan bagian lain di dalam proses produksi. Kemudian fitur yang akan saya jelaskan itu terkait dengan fitur repairs. UDO IRP itu menyediakan suatu modul yang khusus untuk menangani perbaikan yang dapat diintegrasikan dengan mudah dengan modul manufaktur dan inventories. Dapat membantu untuk melakukan pelayanan perbaikan produk dengan menyediakan fitur garansi. Fitur ini itu bertujuan untuk pengguna dapat memperbaiki ataupun mengganti produk yang rusak sebagian maupun produk seluruhnya. Modul yang dapat memicu pekerjaan produk yang rusak atau bisa melakukan perbaikan dan perancangan ulang produk. Manfaat yang dapat dirasakan yang dialami oleh pengguna itu dari pengguna itu memberikan feedback bahwa dapat membantu dalam mengumpulkan informasi tentang produk yang rusak. Selain itu juga dapat mendukung dalam pelacakan produk di setiap tahap dalam perbaikan. Oke, tadi saya sudah menjelaskan terkait apa sih itu bill of material dan juga fitur dari repairs. Yang selanjutnya, kita langsung ke praktek ya teman-teman. Kita langsung praktek ke UDO-nya kita masing-masing. Sebelum kita masuk ke praktek, saya akan menjelaskan terkait skenario yang dapat kita gunakan untuk praktek kita ya teman-teman. Nah, di skenario ini itu saya akan membuat sebuah produk yaitu produk rak buku kayu. Nah, adapun komponen dari bahan untuk membuat rak buku kayu itu yang pertama ada kayu, kuantitasnya itu ada 3, papan itu ada 1, sekrup ada 5, dan cat itu ada 1. Nah, kemudian karena pada kesempatan kali ini saya akan membuat bill of material dengan menggunakan metode tab operation, maka saya akan memberikan operasi-operasi apa saja yang nantinya itu dibutuhkan dalam pembuatan rak buku kayu. Nah, untuk
Type operation-nya itu ada 3. Yang pertama untuk pemotongan dengan work center-nya itu assembly line 1, durasi computation-nya itu set duration manually sama durasinya itu 20 menit. Kemudian untuk yang operasi yang kedua itu perakitan, yaitu work center-nya adalah assembly line 2, dan durasi computation-nya itu set duration manually and durasinya itu 25 menit. Kemudian operasi yang terakhir atau pengecatan, work center-nya itu finishing station, durasi computation-nya itu set durasi manually dan durasinya itu 30 menit. Oke, kita langsung saja ke Udo ya teman-teman. Oke, nah langkah yang pertama, teman-teman harus masuk atau login ke SOD ataupun SOL yang teman-teman punya. Setelah itu, kita harus masuk ke modul manufaktur. Nah, di modul manufaktur ini, langkah pertama yaitu teman-teman langsung saja kita klik di bagian produk. Nah, di bagian produk ini kan ada beberapa macam. Nah, kita klik yang bill of material karena kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita dalam menggunakan fitur bill of material. Nah, jika sudah, kemudian langsung saja kita klik bottom new di bagian pojok kiri atas. Yaitu kita akan membuat produk yang akan kita jadikan sebagai bill of material. Nah, adapun produknya itu yang sudah saya buat di skenario tadi itu terkait dengan rak buku kayu. Kemudian kita isi kuantitasnya 1, kemudian boom tab-nya manufaktur, company-nya itu My Company Cijago. Nah, setelah itu kita akan menambahkan komponen yang akan digunakan untuk membuat rak buku kayu, teman-teman. Nah, di skenario sudah terlihat bahwa komponennya itu ada 4. Yang pertama ada kayu, dengan kuantitasnya itu adalah 3. Kemudian menambahkan lagi yaitu papan, dengan kuantitasnya itu adalah 1. Kemudian yang ketiga itu adalah sekrup, yang kuantitasnya itu adalah 5. Dan yang terakhir itu adalah cat, itu dengan kuantitasnya 1. Nah, untuk komponennya ini sudah sesuai ya teman-teman. Yang pertama itu ada kayu membutuhkan 3, papan itu membutuhkan 1, kemudian sekrup kayu itu membutuhkan 5, dan cat itu membutuhkan 1. Nah, jika sudah terisi semua, langsung saja kita save manually. Nah, jika datanya sudah tersimpan, kita akan mengisi terkait men-setting untuk bagian tab operation. Langsung saja kita klik configuration dan kita klik bagian setting. Nah, kita masuk ke menu operation. Nah, di menu operation ini kita harus men-checklist atau mentanda centang di bagian menu operation yaitu work orders. Mengapa? Karena saya akan menggunakan metode tab operation, maka untuk operationnya itu saya hidupkan atau saya on-kan seperti itu. Jadi yang semulanya ini tidak dicentang di bagian work order di operation, maka kalau semisal menggunakan tab operation, maka di work order ini harus kita centang. Kemudian jika sudah, langsung saja kita klik save. Nah, jika sudah tersimpan, kita langsung kembali ke menu bill of material tadi. Yaitu kita pilih produk yang saya buat tadi, yaitu rak buku kayu. Nah, yang dapat membedakan antara tadi kita tidak checklist bagian operasi di bagian work order dengan yang men-checklist itu, jika kita men-checklist work order di bagian operation tadi, maka akan muncul fitur operation di bagian bill of material setiap produknya. Jadi kalau misalnya tadi tidak men-checklist, maka di sini operationnya itu tidak akan muncul atau tidak akan ada. Nah, untuk kali ini itu tab dari operationnya itu ada karena saya hidupkan dan karena
metode bill of material kali ini saya akan menggunakan dengan metode tab operation. Nah, sesuai sama skenario tadi bahwa untuk operasi untuk pembuatan rak buku kayu itu ada 3, yaitu pemotongan, perakitan, dan juga pengecatan. Oke, langsung saja kita menambahkan add a line di operation satu-satu. Yang pertama itu tadi itu terkait dengan pemotongan. Untuk pemotongan sendiri itu tadi itu menjadi bagian dari assembly line 1. Kemudian untuk durasinya itu yaitu sesuai yaitu 20 menit. Nah, jika sudah kita langsung ke bagian worksheet. Nah, di worksheet ini kita diberi 3 pilihan, yaitu PDF, Google Slide, dan juga teks. Nah, dari teman-teman kalau semisal ingin memberikan dokumen berupa PDF terkait dengan operasi yang pertama, nanti bisa mengupload di bagian sini. Begitu pula untuk Google Slide, itu juga nanti itu akan diberikan link berupa Google Slide, itu bisa. Dan yang selanjutnya untuk teks. Nah, ini untuk teks sendiri, teman-teman hanya dapat memberikan deskripsi saja terkait operasi yang bersangkutan. Misalnya, untuk kali ini saya akan memilih di bagian teks untuk pemotongan, yaitu pemotongan kayu. Jika sudah, langsung saja kita klik save dan close. Kemudian kita lanjut ke operasi yang kedua, yaitu berkaitan dengan perakitan. Dengan durasi waktu yaitu 25 menit. Dengan worksheet-nya yaitu teks dan deskripsinya itu adalah perakitan kayu dan papan. Dan untuk word center-nya itu menjadi assembly line 2 ya teman-teman. Kemudian untuk operasi yang terakhir yaitu terkait pengecatan. Untuk work center-nya itu finishing station. Dan untuk durasinya itu adalah senilai 30 menit. Worksheet-nya adalah teks, deskripsinya itu adalah pengecatan buku. Kita save dan close. Nah, jika sudah semuanya sudah terisi terkait operasinya, langsung saja kita klik save ya teman-teman, save manually. Oke, nah itu tadi ya teman-teman terkait penjelasan untuk membuat bill of material menggunakan tab operasi. Nah, untuk mengetahui apakah produk yang kita input tadi itu sudah masuk ke sistem atau belum, kita akan kembali ke halaman awal di bagian bill of material. Nah, di sini untuk produk rak buku kayu itu sudah masuk ke dalam daftar. Artinya, untuk rak buku kayu ini sudah selesai dan sudah berhasil dalam kita menginput datanya untuk menggunakan membuat bill of material menggunakan metode tab operasi. Mungkin itu saja terkait penjelasan menggunakan fitur bill of material dengan metode tab operasi. Oke, kita langsung ke fitur yang kedua ya teman-teman, yaitu fitur repair. Nah, untuk fitur repair sendiri, itu pertama-tama yaitu kita harus menginstal dulu terkait modul dari repair teman-teman. Langsung saja kita klik di bagian apps. Nah, ini sudah terlihat bahwa untuk modul repairs itu sudah terinstall, maka langsung saja kita buka halaman awal di bagian repairs. Nah, jika sudah,
Lalu saja kita klik button di bagian pojok kiri atas, yaitu New. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisi data dari barang yang akan kita melakukan repair tersebut. Nah, kemudian langsung saja kita isi produknya, misalnya yaitu terkait dengan Largedex. Kemudian untuk customer-nya yaitu atas nama Anita Oliver. Kemudian untuk schedule date-nya itu adalah 30. Dan untuk invoice method, nah untuk invoice metode ini kita pilih yang after repair, yaitu pembayarannya itu bisa sampai dengan setelah perbaikan. Nah, untuk price list-nya, itu misalnya kita akan menggunakan mata uang Indonesia. Nah, jika semuanya sudah terisi, maka langkah yang selanjutnya yaitu kita akan menambahkan. Untuk fitur repair order, itu untuk type-nya itu bisa kita tambahkan. Nah, di sini itu kita dapat menambahkan ataupun mengganti, teman-teman. Bisa meng-add dan juga me-remove. Nah, adapun kalau semisal mau menambahkan, yaitu misalnya terkait dengan customizable text custom white, itu satu. Kemudian nanti kalau semisal yang kedua, itu selain menambahkan, kita juga dapat menggantinya, me-remove. Nah, untuk me-remove, kita langsung saja kita isi untuk nama produknya. Nah, kemudian, jika semuanya sudah terisi, maka langsung saja kita save manually di bagian pojok atas. Nah, di sini teman-teman sudah langsung mengetahui untuk kode reference dari produk repairs yang sudah teman-teman buat. Nah, jika sudah langsung ini masuk ke status quotation. Nah, langsung saja kita klik confirm repair. Nah, di sini status dan semula itu quotation itu sekarang sudah menjadi confirm. Artinya untuk produk repairs tadi itu sudah akan masuk ke tahap proses repair. Nah, kalau misal sudah, langsung saja kita klik start repair. Nah, di sini statusnya itu sudah masuk ke under repair. Artinya ini sudah masuk ke proses dari perbaikan atau repair-nya. Nah, jika semuanya itu sudah dilakukan repair atau sudah diperbaiki semuanya, langsung saja kita klik di end repair. Nah, jika sudah, ini masuk ke tahap to be invoice. Artinya, produk yang sudah kita buat ini sebentar lagi akan bisa kita umumkan kepada customer terkait dengan repair dari produk. Nah, jika dirasa semua datanya itu sudah sesuai dan sudah benar dan sudah selesai dalam proses repair-nya, langsung saja kita klik create invoice. Kemudian nanti statusnya itu akan berubah menjadi repair. Artinya barang tersebut itu sudah di repair atau sudah diperbaiki dari yang sebelumnya menjadi yang sesudahnya. Jadi itu tadi proses repair di modul manufaktur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.